Ya, baik. Terima kasih Pak David dan Shalom untuk sahabat Reva semuanya. Terima kasih Pak David, tadi sudah diperkenalkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan tadi sudah diperkenalkan sebagai anak rohani dan saat ini saya eh, sedang belajar. Ya, namanya juga merasa kurang pintar Pak David, jadi ingin terus belajar. Baik, tidak berpanjang lebar, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Saya mengambil ayat di Yohanes 3 ayat 16, tentunya sudah tidak asing bagi kita semua. Saya rasa kalau kita orang Kristen sejak dari kecil, mungkin kita sekolah minggu, kita pernah berada di sekolah minggu, saya yakin kita sudah mengenal ayat ini. Nah, saya ingin mendalami ayat ini, ingin sharing dari satu ayat ini, bagaimana dahsyatnya kebaikan Tuhan, dahsyatnya kasihnya Tuhan kepada kita. Dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu kemudian yang kedua, saya bagi sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, 3 anak kalimat ini saya akan sharing, saya akan memperdalam ayat-ayat yang luar biasa ini. Yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, Ibu Bapak, dulu saya tidak pernah membayangkan bahwa ternyata ayat ini dibuka dengan kalimat yang luar biasa. Karena sejak sekolah minggu, saya hadir di sekolah minggu, diperkenalkan ayat ini menjadi ayat hafalan. Dan saya sudah menghafalnya sejak sekolah minggu. Tetapi beberapa tahun yang lalu Tuhan bukakan dan saya cukup terkejut. Coba mari kita bersama-sama berpikir begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pertanyaannya adalah, begitu besarnya itu sebesar apa? Karena begitu besar. Oke, besarnya itu sebesar apa? Apakah sebesar rumah kita? Apakah sebesar gedung? Rumah sama gedung lebih besar gedung. Tapi kalau gedung sama gunung, lebih besar gunung. Kalau gunung dengan bumi, besar bumi. Lalu besarnya Allah, kasihnya Allah itu sebesar apa? Nah, kita mungkin sulit membayangkan. Kasihnya Allah itu sebesar apa sih? Sampai dikatakan karena begitu besar. Loh, kalau namanya begitu besar, itu nyaris tidak ada ukurannya, tak terukur. Tetapi kan kita manusia kan sulit mengimajinasikan sesuatu hal yang tidak bisa divisualisasikan. Kita ingin sesuatu hal yang bisa kita lihat, kita bisa bayangkan. Nah, saya mau memberikan share PowerPoint supaya kita memahami arti dari begitu besar itu sebesar apa. Nah, ini baru satu poin, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Untuk memudahkan, saya akan share ya. Nah, kalau Ibu Bapak bisa lihat, jadi perhatikan yang di sini. Gambar ini besar ya. Ini besar. Mungkin Ibu Bapak tidak tahu ini gambar apa. Ya, silakan boleh tebak-tebakan sendiri kalau bisa menebak. Dan saya kemudian next di zoom out. Ini ayam, seekor ayam. Ayamnya besar sekali ya. Jadi sangat besar mana? Sangat besar sekali ayamnya ini. Sangat besar sekali. Lalu ketika di zoom out, ayamnya kecil. Yang tadi kita lihat jengger yang besar sekali itu
jadi kecil. Ayamnya ada di luar jendela. Ketika saya zoom out lagi, jenggernya sudah hampir tidak kelihatan. Yang tadi kita katakan besar, ternyata tidak besar. Itu kecil. Kita lihat ayamnya yang tadi besar, sekarang kecil. Ketika di zoom out lagi, ayamnya sudah tidak kelihatan. Ternyata dilihat dari luar rumah ke jendela yang ada di sana. Ketika di zoom out lagi, kita sudah tidak kelihatan. Yang tadi kita lihat ayam itu besar, sudah hilang. Rumah sekarang kita lihat jadi kecil. Ketika di zoom out lagi, ternyata ini semua mainan. Ini semua mainan. Ada dipegang oleh tangan seorang anak. Yang tadi kita katakan besar, ternyata kecil. Next. Dipegang oleh seorang anak perempuan sedang bermain rumah-rumahan. Masih ingat jengger yang tadi pertama kita lihat yang besar sudah tidak kelihatan. Next, ternyata ini kalau kita lihat yang di ujung itu ada tangan. Ternyata itu adalah sebuah gambar majalah. Yang tadi kita katakan itu besar, ternyata ada di dalam majalah. Kecil. Lalu kemudian ketika di zoom out lagi, Ibu Bapak bisa lihat ini ada di belakang, ini ada garisnya, dan tampaknya ada di belakang sebuah kapal. Masih ingat jenggernya? Sudah tidak kelihatan. Rumah tidak kelihatan. Majalah hampir tidak kelihatan. Ketika di zoom out lagi, ini sebuah kapal. Seorang anak yang memegang majalah sudah hampir tidak kelihatan. Di zoom out lagi, ini kapalnya. Yang tadi kita lihat, yang kita katakan besar, jenggernya sudah tidak kelihatan. Ayam besar tidak kelihatan, rumah besar tidak kelihatan. Ketika di zoom out lagi, Ibu Bapak tahu kapalnya ada nempel di mana? Ada nempel di bus. Di tengah kota, hiruk pikuk. Nah, itu bus dengan sebuah kapalnya. Masih ingat jengger ayam? Sudah hilang. Next. Nah, Ibu Bapak bisa lihat yang paling atas itu dengan yang paling bawah ini ada frame-nya itu apa? Kita lihat. Televisi. Ternyata itu di dalam televisi. Lagi dilihat oleh seorang Indian. Ternyata televisinya kecil sekali. Dan kalau Ibu Bapak lihat itu yang di atas, itu ada melingkar-melingkar begitu. Itu apa? Perangko. Yang tadi kita katakan besar, jengger besar, rumah besar, kapal besar, bus itu besar, ternyata cuma ada di dalam perangko. Dan ketika kemudian di zoom out lagi, dipegang oleh seseorang. Ketika kemudian di zoom out lagi, semakin kecil. Semakin nyaris tidak terlihat. Ketika di zoom out lagi, perhatikan, ketika dilihat dari atas, sangat kecil. Begitu kecil sekali. Ketika kemudian dilihat dari atas lagi, perhatikan, semakin tidak kelihatan. Ketika kemudian di zoom out lagi, masih ingat jengger ayamnya, busnya sudah tidak kelihatan. Semakin kecil. Semakin kecil, hanya ada bumi. Bumi, ketika di zoom out lagi, bumi itu yang ini. Yang ini.
Merkurius, Venus, dan bumi. Bumi yang sebelah sini, yang ketiga. Yang kita katakan bumi itu besar, ternyata kecil di sistem tata surya kita. Jarak bumi ke matahari 150 juta kilometer. Ketika di zoom out lagi, bumi sudah tidak kelihatan. Yang ada galaksi Bima Sakti. Dan ketika di zoom out lagi, galaksi Bima Sakti itu tidak satu-satunya galaksi. Masih ada 170 miliar galaksi di alam semesta ini. Besarnya kasih Allah itu sebesar apa? Ketika di zoom out lagi, itu hanya segenggam di tangan Allah. Dan Bapak tahu, ternyata ada ayatnya. Di 1 Raja-Raja 8, di ayat yang ke-27. But will God really dwell on earth? The heaven, even the highest heaven, cannot contain you. How much less this temple I have built? Benarkah Allah akan diam di atas bumi? Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak sanggup memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Ibu bapak, ternyata kasih Allah itu begitu besar, karena Allah adalah kasih, jadi Allah itu kasih. Nah, kasih Allah sebesar apa? Kasih Allah sebesar Allah itu sendiri. Allah sebesar apa? Yang firman Tuhan tadi katakan, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak sanggup memuat Allah. Jadi, sekarang kita tahu, sebesar apa kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Sebesar apa? Sebesar Allah. Tapi Allah itu sebesar apa? Allah itu sebesar yang bahkan alam semesta tidak sanggup memuat Allah. Sekarang kita punya bayangan. Betapa besar kasih Allah. Kasihnya bahkan yang tak terhingga, yang kalau alam semesta ini kita pikirkan sebuah wadah, bahkan di Allah ini diwadahi dalam sebuah alam semesta, itu tidak sanggup dimuat alam semesta. Alam semesta itu hanya segumpal di tangannya Allah. Sebesar apa kasih Allah? Kasih Allah sebesar Allah. Sebesar apa Allah itu? Yang bahkan langit di atas segala langit tidak sanggup memuat Allah. Sebesar itulah kasih Allah. Jadi kita bisa bayangkan begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Betapa besarnya kasih Allah akan kita. Itu yang pertama. Poin yang kedua, sehingga jadi kita bisa bayangkan, setelah begitu besar kasih Allah, kemudian direfleksikan dengan apa? Memberikan anaknya yang tunggal. Kita sudah tahu cerita ini sejak dari sekolah minggu. Kalau ibu bapak sejak sekolah minggu sudah mengikuti. Kita tahu Yesus turun dari surga, kita tahu Yesus mati buat kita. Kita tahu. Tetapi saya ingin menyampaikan melalui PowerPoint, supaya paling tidak kita bisa memahami kembali. Kita lihat ada dua jalur kereta api. Dua jalur kereta api, yang satu aktif dan yang satu jalur yang tidak aktif. Yang tidak dilewati oleh kereta api. Satu jalur itu. Lalu kemudian ada anak-anak yang sedang bermain di kedua jalur kereta api itu. Jadi mereka bermain. Sekelompok anak kecil bermain nih. Jalur pertamanya yang ada di atas ini, itu jalur yang aktif. Yang kedua, tidak aktif. Nah, dari dua jalur ini, yang tidak aktif ini ada seorang anak yang sedang bermain.
Tetapi di jalur yang aktif, itu ada sekelompok anak yang sedang bermain. Tiba-tiba terlihat ada kereta api. Ada kereta api datang nih, tiba-tiba. Mendekat dengan kecepatan tinggi. Dan harus memilih. Masinis harus memilih. Apakah kereta api ini dipindahkan ke jalur yang tidak aktif, berarti korbannya hanya satu. Atau tetap ada di jalur yang aktif, dan korbannya banyak anak. Kebetulan, Anda, ibu bapak semua, masinis kereta tersebut. Kira-kira, apa yang akan ibu bapak lakukan kalau ibu bapak berada di posisi ini? Saya memberikan sebuah clue untuk kita mengambil keputusan. Sekalipun ini sebuah ilustrasi, tetapi kalau kita diperhadapkan pada hal seperti itu, apa tindakan kita? Yang pertama kita harus tahu, ada dua jalur, yang aktif dan tidak aktif. Anak-anak yang bermain di jalur yang aktif, mereka harus tahu bahwa itu ada risikonya. Mereka harus sadar setiap saat ada bahaya yang mendekat. Poin yang kedua, anak yang tidak berada, yang berada di jalur yang tidak aktif, dia tahu bahwa dia bermain di jalur kereta api yang tidak aktif. Karena itu dia tidak perlu waspada. Karena dia yakin kereta api seharusnya tidak melalui jalur yang tidak aktif. Tetapi pertanyaannya, kalau ibu bapak masinis, mau mengorbankan yang mana? Yang banyak atau yang sedikit? Kalau namanya kita menjalankan prinsip keadilan, maka masinis harus menjalankan, menabrakkan di jalur yang aktif, menabrak banyak anak. Mereka berada di jalur yang aktif, mereka harus tahu itu risikonya. Tetapi masalahnya, kalau yang berada di jalur tidak aktif, itu adalah anaknya ibu bapak sendiri. Apakah masih mau tetap? Kira-kira ibu bapak ketika diperhadapkan dua ini, ibu bapak berpikir, sebaiknya yang tidak aktif karena cuma satu. Pertanyaannya, kalau yang tidak aktif itu anaknya ibu bapak, apa yang akan dilakukan? Kita melihat bahwa untuk menyelamatkan banyak anak, sebaiknya satu saja. Dengan berharap dia tahu, lalu kemudian dia minggir. Tetapi kalau itu anaknya ibu bapak, kira-kira bagaimana? Dan ibu bapak tahu, anak ini kita ibaratkan, masinisnya kita ibaratkan Allah Bapa. Dan anak ini adalah Tuhan Yesus. Dan yang berada di jalur yang aktif adalah ibu bapak dan saya. Yang mana kita berada di dunia, yang mana kita waktu belum ditebus, kita adalah orang-orang berdosa. Dan Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati. Masinis itu menjalankan keretanya di jalur yang tidak aktif, sekalipun yang ditabrakkan itu adalah anaknya sendiri. Supaya apa? Supaya anak-anak yang berada di jalur yang aktif selamat. Seharusnya prinsip keadilan yang berada di jalur yang aktif itu mati. Tetapi kalau berbicara prinsip kasih, maka kasih Allah itu memberi kehidupan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita hidup. Namun risikonya,
anaknya yang tunggal mati. Ibu Bapak, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, direfleksikan dengan memberikan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Bayangkan anaknya yang tunggal diberikan untuk kita. Diberikan untuk kita, anaknya yang tunggal. Yang seharusnya bukan anaknya yang dihukum. Bukan Yesus yang dihukum. Seharusnya bukan Yesus. Tetapi kita yang harusnya dihukum. Namun, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Ibu Bapak, kita tahu bahwa harusnya kita yang mati, masuk neraka. Seharusnya kita yang dihukum. Kita yang berada di jalur yang aktif, yang ditabrak kereta, atau kita ini binasa karena dosa. Tetapi Allah lebih memilih menghukum anaknya, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya dengan kematian anaknya itu menghidupkan kita. Jadi begitu besarnya kasih Allah itu direfleksikan dengan memberikan anaknya supaya anaknya mati dan kita hidup. Saya bacakan di Yesaya, di pasal yang ke-53. Yesaya pasal yang ke-53. Dikatakan demikian. Yesaya pasal yang ke-53, saya baca mulai dari ayat yang keempat. Saya tidak perlu baca semuanya. Yesaya 53 di ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ini penyakit kita, kesengsaraan kita dipikulnya. Nya di sini adalah Yesus. Jadi kita ini tidak sengsara, kesengsaraan kita dipikul oleh Yesus. Nah, seperti ilustrasi itu. Bahwa kematian Yesus membuat kita hidup. Kita bisa hidup karena Yesusnya sudah mati. Lalu kemudian dikatakan, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima. Perhatikan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi, pemberontakannya kita membuat Yesus tertikam. Kesalahannya kita membuat Yesus tertikam. Harusnya yang tertikam itu kita. Harusnya yang dihukum itu kita. Mengapa? Karena kita yang salah. Kita memberontak. Harusnya kita yang berada di rel yang aktif itu, harusnya kita yang ditabrak kereta. Tetapi Allah Bapa sebagai masinis lebih memilih anaknya sendiri yang ditabrak kereta supaya ketika anaknya mati, kitanya yang hidup. Jadi luar biasa. Lalu dikatakan demikian. Dia, Yesus ini, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi karena kejahatan kita membuat Yesus jadi remuk. Harusnya kejahatan kita yang tanggung. Itu keadilan. Tetapi prinsip kasih Allah, karena itulah, kasihnya Allah yang begitu besar itu direfleksikan dengan membiarkan anaknya yang tunggal itu diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi, betapa luar biasanya. Kita sama sekali tidak dihukum. Harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang menderita, tetapi itu semua ditimpakan kepada Yesus. Dikatakan demikian, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi harusnya keselamatan yang kita miliki itu ada bayarannya, ada harganya. Dan harganya itu darah dan nyawa. Dan darah dan nyawa itu ditimpakan kepada Yesus.
kata firman Tuhan. Lalu kemudian dikatakan ayat ke-6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Bukankah anak-anak yang bermain di jalur yang aktif itu adalah anak-anak yang sesat? Kita ini orang-orang dunia, sebelum kita kenal Yesus, kita adalah orang-orang dunia yang harusnya dihukum. Tetapi karena Yesus sudah mati, kematiannya Yesus itu membuat kita tidak dihukum. Kematiannya Yesus itu membuat kita yang harusnya mati dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ibu bapak, kita harus sadar dalam tanda kutip, ya bukan dalam tanda kutip sih, tapi sesungguhnya kita ini benar-benar berhutang. Harusnya kalau kita menyadari bahwa kita yang berada di rel yang aktif, harusnya kita yang mati, tetapi karena masinis itu membelokkan keretanya, sehingga anak dari masinis itu mati, ketabrak kereta, dan kita hidup, harusnya kita merasa berhutang. Harusnya kita merasa bahwa hidup kita ini sudah ditambah. Sudah diberi kehidupan yang baru. Karena harusnya kita mati. Dan harusnya kehidupan kita yang diperpanjang, yang ditambahi hidup kita ini oleh Tuhan, harusnya menyenangkan Bapak kita. Menyenangkan masinis itu. Menyenangkan anak yang mati itu. Menyenangkan Yesus yang mati itu. Menyenangkan Allah Bapa yang memberikan Yesusnya untuk kita. Nah, harusnya kita memberi hidup kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besarnya direfleksikan dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Jadi ibu bapak bisa bayangkan ya, yang tadi saya katakan begitu besar, yang firman Tuhan katakan, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak sanggup memuat Allah. Sebesar itulah kasih Allah, maka kasih Allah yang begitu besar itu direfleksikan dengan memberikan Yesus untuk kita. Supaya apa? Supaya yang seharusnya kita mati, kematian kita ini ditimpakan kepada Yesus. Kalau di rel itu harusnya kita yang ditabrak, tetapi kereta api itu dipalingkan dan ditabrakkan kepada anak dari masinis itu. Supaya apa? Dengan kematian dari anak masinis itu, orang yang berada di rel yang aktif itu tetap hidup. Supaya saudara dan saya yang berada di dunia tetap hidup dengan kematiannya Yesus. Nah, karena itu ibu bapak, kita harus tahu, kalau kita tahu akan kasih Allah yang begitu besar, yang luar biasa ini, harusnya kita memberi yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal. Jadi ibu bapak bayangkan ya. Besarnya kasih Allah itu direfleksikan dengan memberikan Yesus untuk kita. Ibu bapak, berapa tahun yang lalu, waktu saya pelayanan di luar pulau, di bulan Desember, tiba-tiba dalam hati Tuhan itu bicara seperti ini. Bulan Desember, acara Natalan, banyak sekali. Tiba-tiba itu muncul pertanyaan dari Tuhan di dalam hati saya. Pertanyaan begini, kamu tahu tidak apa yang terjadi ketika Natal pertama kali? Apa yang terjadi di surga ketika Natal pertama kali? Saya langsung berpikir, cari ayatnya. Yang saya tahu, itu di kitab Lukas, malaikat turun dari surga, memberitakan kabar baik kepada para gembala. Itu yang saya tahu. Tetapi suasana surga saya tidak tahu. Lalu saya katakan begini, Tuhan, aku tidak tahu. Lalu Tuhan berkata begini, ini yang membuat saya terkejut. Kamu bayangkan, surga itu senantiasa ada puji-pujian.
senantiasa ada sukacita. Semua malaikat, semuanya mereka memuji Allah, bersukacita. Saat Natal pertama kali, tiba-tiba surga terdiam. Tiba-tiba surga yang tidak pernah terjamah oleh air mata. Detik itu, surga menitikan air mata. Saya terkejut. Kemudian saya diberi sebuah bayangan, kalau kita punya anak satu, dan anak ini menjadi seorang tentara, dan akan pergi berperang, dan kita tahu anak kita pasti mati. Pertanyaannya, waktu kita lepas kepergian itu dengan air mata atau dengan tawa? Dengan air mata, Ibu Bapak. Sama seperti itulah surga. Sama seperti itulah Allah Bapa melepas anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan air mata. Surga yang sebelumnya malaikat sujud menyembah kepada Yesus pada hari itu, pada detik itu. Mereka sujud dan mereka menangis. Melihat sesembahannya, melihat yang disembah akan turun untuk mati. Waktu saya diberitahu akan hal ini, saya menangis, Ibu Bapak. Karena selama ini kabar baik yang diberikan kepada kita. Tetapi kabar yang begitu mengharukan, air mata itu, surga yang miliki. Tetapi sukacitanya diberikan untuk saudara dan saya. Air matanya itu, surga yang ambil. Supaya kita diberikan sukacita. Kalau kita bisa merayakan Natal, kita masih bisa berfellowship di Reva family ini, kita masih bisa sehat, itu semua karena kasih karunia dari Tuhan. Seringkali kita hanya berkata, Tuhan sukacitakan aku, bahagiakan hidupku. Kita egois, Ibu Bapak. Kita pokoknya ingin bahagia, ingin hidup pokoknya sukacita. Kalau menderita itu bagiannya Yesus, bagiannya Allah. Karena kita tidak pernah mau tahu bagaimana sebenarnya Yesus waktu turun ke dunia. Bahkan surga menitikan air mata. Ibu Bapak, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Allah Bapa telah mengaruniakan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, Ibu Bapak, mengapa sih kok harus Yesus? Mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Setiap orang percaya kepada Yesus tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus mendapat hidup yang kekal. Pertanyaannya, mengapa harus Yesus? Orang Yahudi saja tidak percaya. Mengapa harus percaya kepada Yesus? Nah, untuk tahu hal ini, saya akan bukakan firman Tuhan di Yohanes pasal yang ke-6. Di Yohanes pasal yang ke-6 di ayat ke-38. Yohanes di pasal yang ke-6 di ayat 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan kalimat ini, sebab aku di sini adalah Yesus, sebab aku telah turun dari surga. Alkitab mencatat, sebab aku, yaitu Yesus, telah turun dari surga. Artinya, kalau Yesus turun dari surga, berarti Yesus tahu di mana surga, yang pertama. Yang kedua, berarti kalau turun dari surga, berarti surga itu asalnya Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang tahu asalnya surga itu ada di mana. Dan yang ketiga, yang punya surga itu Yesus.
Karena itu, waktu Yesus turun, Yesus tahu caranya balik ke surga itu bagaimana caranya. Itu tahu. Lalu, mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Kalau kita percaya kepada Yesus, umpama begini. Umpama nih ya. Kan Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus ini diibaratkan sebagai jalan. Dan jalan itu membuat kita ini, kalau ikut Yesus sampai ke surga. Nah, Ibu Bapak kalau pergi ke mall, kadang-kadang kan kalau mau ke atas, naik eskalator. Atau tangga berjalan. Tangga, tapi tangganya jalan. Nah, jalan bersama Yesus itu begini. Kita melangkah di tangga itu, di eskalator itu, tidak perlu kita keluar kemana-mana, nanti sampai di surga. Yesus itu jalannya. Jadi kita tidak perlu tahu, surga itu nanti kemana. Kalau kita percaya Yesus, karena Yesus itu jalannya, nanti kalau kita mati, kita sampai ke surga. Mengapa? Yang punya jalan itu Yesus. Yesus itu jalan. Kalau Ibu Bapak naik kendaraan, Ibu Bapak tanya, jalan, kalau di Kelapa Gading misalnya, jalan Kelapa Kopior itu mana? Misalnya begitu ya. Atau jalan Pegangsaan itu mana? Orang tanya, oh sana, belok kanan, belok kiri, lampu merah, perempatan, maju terus, dan sebagainya. Tetapi kalau Ibu Bapak tanya Yesus, jalan ke surga mana? Yesus berkata gini, ini aku. Bukan begini, itu jalannya. Bukan. Tetapi ini aku. Itu hal yang berbeda. Artinya begini, kamu ikut aku sampai ke sana. Aku jalannya. Bukan menunjukkan jalan. Yesus berkata begini, aku jalannya. Aku jalan. Yesus tidak berkata, itu jalannya. Bukan. Aku jalannya. Itu dua hal yang berbeda. Karena itu, firman Tuhan katakan, supaya setiap orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itulah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, bukan salah satu, itu hal yang berbeda. Kalau salah satu, itu berarti kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kita itu sudah seperti kita naik eskalator. Sekalipun kita bawa barang belanjaan yang berat, hidup kita berat nih, belanjaan kita berat nih, taruh saja di eskalator. Letakkan beban kita kepada Yesus. Bebannya tidak hilang, tetapi beban yang kita bawa itu ringan. Karena kita letakkan di eskalator. Kita letakkan di kaki Yesus. Hidup kita selesai, kita sampai ke surga. Tidak perlu tanya Google Map, surga itu di mana. Cukup ikut Yesus, tiba-tiba sampai ke surga. Nah, itu artinya Ibu Bapak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya begini, Allah Bapa memberikan semuanya, segala-galanya untuk kita melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus ini turun dari surga, mati disalibkan. Dia menghancurkan kuasa neraka, dia menghancurkan kuasa maut, dia menghancurkan kuasa iblis, supaya saudara dan saya memperoleh kehidupan. Dan semuanya itu dikerjakan karena kasih Allah kepada kita. Nah, saya tutup dengan video klip yang tadi saya buat tadi pagi, dan ya, kita akan saksikan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini,
Ia telah mengaruniakan tunggal supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Saya lipat sebuah kertas ibarat kasih Allah, dan perhatikan kertas yang utuh tadi itu, yaitu kasihnya Allah diberikan semuanya kepada kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, tinggalkan surga, dia turun dari surga berikan bagiku. Tuhan Yesus dikoyak-koyakan, tubuhnya disiksa, dianiaya, disalibkan untuk saudara dan saya. Kasih Allah direfleksikan melalui Yesus, dan Yesus itu disiksa supaya saudara dan saya hidup. Dari potongan kertas ini kita lihat sebuah salib diberikan untuk kita. Harusnya kita yang disalibkan, tapi Allah timpakan itu kepada Yesus. Mengapa? Supaya saudara dan saya tidak perlu sampai ke neraka. Dihancurkannya kuasa neraka, dihancurkannya kuasa iblis. 1 Korintus 15 ayat ke-55. Oh grave, where is thy victory? Hai neraka, di mana kemenangan? Neraka itu sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus melalui karyanya di atas kayu salib. Dan semuanya itu dikerjakan karena kasih dari Tuhan. Tuhan Yesus memberikan nyawanya karena kasih. Semua didasarkan karena kasih Allah. Dari hell menjadi love. Supaya apa? Supaya ibu, bapak, dan saya, supaya saudara-saudara dan saya mendapat kehidupan. Karena kematian dari Tuhan Yesus menghidupkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kertas itu utuh, diberikan semuanya untuk kita. Yang utuh itu menjadi salib. Yang utuh itu dari salib menghancurkan kuasa neraka. Dan dari kuasa neraka itu, Yesus turun ke dunia karena kasih-Nya untuk kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mendapat kehidupan. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum nanti saya serahkan kepada Pak David. Malam hari ini Tuhan, kami boleh belajar akan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang tak terhingga itu Tuhan kepada kami. Karena begitu besar kasih Allah kepada kami, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadamu Tuhan Yesus tidak binasa, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Ajar kepada kami Tuhan, supaya kami mengerti, memahami akan besarnya kasih-Mu ini, dan ketika kami menjalani kehidupan, kami menjalaninya dengan penuh ucapan syukur, bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Tuhan Yesus ada Tuhan yang memberikan segala-galanya untuk kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Dan bila Engkau memberkati kami semua, supaya kami, Roh Kudus, boleh memahami arti dari kasih Allah dalam hidup kami. Segala pujian bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.